Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ya, review pertandingan menghadapi Arsenal. Gue tadi live commentary, terima kasih yang sudah bergabung di live commentary-nya. Yang belum bisa ikuti live commentary di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Well, apa yang harus di-review ya? Mungkin dari line up dulu deh. Manchester United, tadi gue sebutkan di live commentary, bahkan sebelum pertandingan ini dimulai, Arsenal ini sudah memegang 3 poin. Kalau melihat dari pemain yang diturunkan, kalau melihat dari starting line up-nya, bagaimana mereka tampil dengan 11 terbaik ya. Bahkan bangku cadangannya pun juga penuh dengan kualitas dan juga kedalaman dibandingkan dengan Manchester United yang lagi-lagi nih tampil dengan skuad compang-camping. Casemiro diturunkan oleh Erik ten Hag sebagai center back, berduet dengan Johnny Evans. Ini menunjukkan memang ya tidak ada center back murni lagi selain Johnny Evans yang tersedia. Oke, ada Willy Kambuala by the way di bangku cadangan. Yang gua nggak tahu kenapa lebih dipilih, mungkin ada pertimbangan teknis di sana ya, karena memang akhirnya Willy Kambuala pun diturunkan tapi menggantikan Johnny Evans juga nih. Jadi mungkin ada skenario di sana ya, mungkin Johnny Evans tidak bisa untuk bermain 90 menit penuh. Lalu di back kiri seperti biasa tidak ada back kiri murni. Di kubu Manchester United juga menurunkan Sofyan Amrabat. Gua nggak tahu nih, mungkin starter dia yang keberapa ya, sangat jarang dia mendapatkan posisi starter. Amad Diallo juga kembali sebagai starter di sana. Dan Scott McTominay yang tampil sebagai kapten di posisi nomor 10 sekaligus juga menggantikan Bruno Fernandes. Dan ini yang membuat gua tadi sebenarnya agak ragu di pertandingan tadi karena faktor Bruno Fernandes ini. Bagaimana Bruno adalah seorang inspirasi di pertandingan, kontribusi dia juga sangat banyak di beberapa musim terakhir. Dia juga sebagai kapten dan dia harus absen di pertandingan tadi. Namun yang gue saksikan di pertandingan di babak pertama ternyata tidak seperti yang gue prediksi. Tadi gue prediksi atau gue perkirakan lah ya, Manchester United ini akan terdominasi betul oleh Arsenal. Manchester United akan gawang dari Andre Onana ini akan penuh dengan rong-rongan ya, ataupun ancaman dari pemain-pemain Arsenal. Tapi itu tidak cukup sering terjadi di babak pertama. Justru Manchester United yang lebih memegang possession. Mereka lebih berani, mereka lebih sering juga mematahkan alur serangan dari Arsenal, terutama di lini tengah. Dan lini belakang Manchester United juga menurut gue secara keseluruhan, kalau dibicarakan di babak pertama ya, tampil cukup oke. Memang ada 1-2 kesalahan. Salah satunya tadi, gol yang tercipta oleh Arsenal, diciptakan oleh Trossard. Ini ada salah koordinasi menurut gue di lini belakang Manchester United yang mengakibatkan Kai Havertz tanpa kawalan dan bisa memberikan crossing kepada seorang Trossard. Dan di sisi lain inilah kenapa rutinitas itu penting bagi lini belakang, terutama center back. Dan gua bandingkan Arsenal ya dengan Saliba, dengan Gabriel. Mereka sangat sering tampil bersama. Dan ini membuat chemistry juga yang bagus, kesepahaman yang bagus, soliditas juga akhirnya yang kuat. Ini berbanding terbalik dengan situasi di Manchester United. Tapi sekali lagi di pertandingan di babak pertama mereka juga sering memenangkan bola-bola di lini tengah. Pressing mereka pun juga secara aktif mereka lakukan. Dan ini berlanjut ke babak kedua. Di babak kedua Manchester United yang sempat lepas kendali di awal babak kedua akhirnya mampu memegang kembali. Mereka banyak melakukan possession, pergerakan. Itu satu poin besar menurut gue di pertandingan tadi adalah pergerakan pemain Manchester United dengan maupun tanpa possession. Dengan possession pemain aktif bergerak ya, mencari ruang kosong, dan tanpa bola mereka juga aktif sekali melakukan pressing secara tinggi, bahkan secara high press. Dan ini menyulitkan betul Arsenal untuk bisa membangun serangan. Memang di beberapa momentum di babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang. Ini lagi-lagi gue soroti adalah bagaimana lini belakang dari Manchester United. Tapi sekali lagi juga ya, bagaimana Andre Onana mampu melakukan saving yang luar biasa di beberapa peluang yang dimiliki oleh Arsenal, membuat ya di babak kedua tadi Manchester United berhasil mengamankan gawang yang tidak kebobolan dari serangan-serangan Arsenal. Nah, ada catatan penting menurut gue dari sisi gue ya, secara ringan amatiran di pertandingan menghadapi Arsenal tadi, yaitu adalah bagaimana kreativitas lini depan dari Manchester United ini terlalu bertumpu kepada seorang Garnacho. Dan di sisi lain ini juga menunjukkan bagaimana belum matangnya sebenarnya seorang Alejandro Garnacho di permainan menyerang, ketika dia bahkan ditumpukan serangan itu ke kakinya. Gue melihat tadi ada banyak kesempatan dia salah ambil keputusan.
Tapi apakah dia tampil jelek secara keseluruhan? Gue tidak sepakat secara dengan amatiran. Karena tadi dia beberapa kali berhasil lepas sebenarnya dari pengawalan pemain Arsenal. Tapi tidak paripurna serangannya. Karena apa? Crossingnya mungkin terlalu keras. Ataupun shootingnya tidak tepat sasaran. Hal-hal demikian. Atau mungkin dia terlalu lama membawa bola yang tadinya dia sudah lepas. Akhirnya ada pemain lain yang bisa menutup pergerakan dari Garnacho. Inilah yang menurut gue dibutuhkan pengalaman. Dan kalau gue tarik lagi ya, memang Garnacho pemain ini masih muda. Pemain ini masih berkembang, masih butuh pengalaman, masih butuh bimbingan, masih butuh support ya. Tapi bagaimana dia juga memiliki kepercayaan yang tinggi di pertandingan ketat seperti tadi, artinya menghadapi tim yang tentu saja punya kualitas juga yang lebih tinggi ya, semacam kayak Arsenal ini menghadapi kualitas pemain belakang seperti Ben White, seperti juga Saliba tadi, maupun juga Thomas Partey yang kadang juga membantu lini pertahanan dari Arsenal. Ini menunjukkan Garnacho punya material, artinya sebagai mental nih dia bagus gitu ya. Tinggal bagaimana terus dikembangkan lagi kemampuan dari seorang Alejandro Garnacho. Lini depan sih menurut gue tadi ini yang terlihat betul Manchester United sering sekali hilang akal ya. Pemain Manchester United juga hilang nyali, tidak punya nyali yang bagus, dimana setelah menyerang hanya sedikit pemain yang memiliki nyali, termasuk juga Garnacho, walaupun ya itu tadi ya dia sering tidak akurat ya kan, salah ambil keputusan. Tapi pemain lain ketika membawa bola sering mereka tidak berani penetrasi. Yang mereka lakukan adalah umpan-umpan. Lagi-lagi mereka mencari pergerakan, mencari ruangan kosong dengan melakukan pergerakan umpan-umpan pendek. Itu tidak salah sebenarnya, tapi Arsenal di sisi lain juga memiliki pertahanan yang sangat kuat sehingga ya sulit untuk ditembus. Inisiatif menurut gue tadi itu gue nantikan, inisiatif untuk melakukan tendangan-tendangan jarak jauh dari pemain Manchester United, tapi itu tidak sering dilakukan, jarang. Bahkan tadi ada ya mungkin yang gue inget sangat jarang ya, Sofyan Amrabat sempat melakukannya walaupun terblok oleh pemain Arsenal. Tapi pada situ gue berpikir kenapa tidak dicoba lagi ya di momentum-momentum berikutnya, tapi ini tidak dilakukan begitu, dan ini sangat disayangkan. Rasmus Højlund juga tadi menurut gue selain Scott McTominay yang tampil tidak maksimal, menurut gue di pertandingan tadi nyaris tidak terlihat Scott McTominay, terutama ketika Manchester United memegang bola. Itu juga seorang Rasmus Højlund di depannya. Gue melihat bukannya tanpa support, Rasmus Højlund ini tadi ada beberapa bola crossing yang tidak menemui sasaran, mungkin tidak akurat ya kepada Rasmus Højlund. Tapi ketika Rasmus Højlund juga diberikan bola-bola distribusi dari lini tengah, sering sekali dia salah kontrol, dia salah dribbling ya kan, sehingga akhirnya bola itu lepas gitu. Dan menurut gue ini juga yang harus diperbaiki dari seorang Rasmus Højlund yang sekali lagi juga memiliki potensi yang besar sebenarnya di masa depan sebagai pemain depan khususnya untuk Manchester United. Dan balik lagi secara pertandingan secara keseluruhan, ya Manchester United menurut gue bisa mengimbangi Arsenal yang situasi skuadnya sebenarnya lebih komplit, lebih bagus gitu ya. Hanya saja itu tadi mereka tidak memiliki kualitas di lini depan, dan ini juga yang membedakan dengan Arsenal ya, di mana Arsenal ada beberapa peluang yang mereka dapatkan bisa diatasi oleh lini belakang Manchester United, termasuk oleh Andre Onana, tapi ada juga momentum ketika mereka bisa memaksimalkan kesalahan lini belakang Manchester United, dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh Manchester United. Ketajaman dan juga pengalaman ya, sekaligus juga kualitas juga sih di lini depan yang menjadi pembeda. Arsenal mungkin tidak perlu terlalu banyak mereka menguasai possession, tapi mereka lebih efektif, dan ini juga menjadi faktor berbeda ya, efektivitas dalam mencetak gol, dalam memanfaatkan peluang yang mungkin sempit di pertandingan seperti tadi. Dan ya faktor lainnya adalah pemain mau lari, pemain mau bekerja gitu loh. Secara kualitas mereka memang kalah dibandingin dengan Arsenal, pemain-pemain Arsenal, tapi mereka mau bekerja, dan ini butuh komitmen, ini butuh karakter gitu. Dan gue nggak tahu apakah ini berarti mereka sebenarnya masih mau dengan Erik ten Hag atau tidak ya, karena tentu saja dengan kualitas yang jomplang, artinya tidak ada perbedaan, ada gap di sana. Pelatih pasti akan meminta pemain ini lebih agresif, tampil lebih banyak, bergerak, lebih aktif ya, melakukan pressing juga mungkin lebih tinggi. Dan kalau pemain tidak mau bekerja untuk pelatihnya, mereka tidak perlu melakukannya. Dan ini kan yang terjadi ketika Jose Mourinho menjalani musim atau pertandingan terakhir di Anfield menghadapi Liverpool. Manchester United kalah 3-1, ataupun juga Ole Gunnar Solskjaer yang kalah 4-0 menghadapi Watford. Pemain dalam tanda kutip malas ya, tidak mau bekerja keras, tidak fight. Tapi di pertandingan tadi luar biasa. Menurut gue pemain-pemain hampir secara konsisten loh, mereka melakukan pergerakan ya, walaupun sekali lagi secara kualitas individu maupun kolektif mereka di bawah dari Arsenal. Dan ini merupakan sebuah tanda sih ya. Tapi kita lihat saja akan seperti apa di pertandingan selanjutnya.
kurang lebih seperti itu dulu review pertandingan menghadapi Arsenal. Manchester United kalah 0-1 dan ini juga sekaligus membuka peluang Arsenal terus untuk bisa memenangkan Liga Inggris, berusaha untuk menghadang ya Manchester City untuk bisa menang 4 kali beruntun juara Liga Premier Inggris. Kita lihat akan siapa yang menjadi juaranya. Tadi gue sempat bikin polling juga bagi fans Manchester United, Sobat Football United yang ikut live commentary, lebih pilih siapa, bukan tebak-tebakan siapa yang akan menang, lebih pilih siapa yang menjadi juara. Ternyata lebih banyak memilih Arsenal yang menjadi juara dibandingkan dengan Manchester City. Tapi kita lihat akan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.